Hey everyone, dunia ini penuh dengan keajaiban. Begitulah yang mereka katakan. Dari tempat istimewa yang disebut Kubah Hari Kiamat hingga gua paling ajaib di seluruh dunia. Berikut adalah 7 hal yang akan membuat kalian berkata wow. Tanaman merespons sentuhan. Beberapa tanaman yang mampu bereaksi terhadap sentuhan dengan kecepatan yang luar biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah Fabaceae mimosa pudica, yang juga dikenal sebagai tukang tidur. Tanaman asli daerah tropis Amerika ini mampu dengan cepat menutup daunnya dengan sedikit sentuhan. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tanaman ini bisa merasakan sentuhan dan rangsangan mekanis lainnya? Selama sekitar 30 tahun, para ilmuwan telah mempelajari dengan cermat beberapa struktur, khususnya yang ada di sel bakteri yang disebut saluran mekanosensitif. Saluran ini adalah pori-pori kecil yang membuka dan menutup yang didistribusikan di membran sel. Telah diverifikasi bahwa pembukaan saluran ini terjadi ketika sel berada di lingkungan yang lebih encer daripada lingkungan internalnya. Hujan berlian Saturnus. Bayangkan sebuah planet saat hujan yang jatuh bukan air, tapi berlian. Ilmuwan percaya bahwa planet ke-6 di tata surya ini, Saturnus, memiliki kondisi atmosfer yang sempurna untuk hujan berlian. Badai petir dapat mengubah metana menjadi jelaga yang saat jatuh mengeras dan menjadi potongan grafit. Kemudian berubah menjadi berlian dengan tekanan ekstrim yang ditemukan di planet ini. Teori ini masih diperdebatkan di antara banyak ilmuwan, tetapi konsensus umum menyimpulkan ini adalah teori yang menjadi kenyataan. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Kevin Baynes, semua dimulai di atmosfer di tengah badai di mana petir mengubah metana menjadi busa. Saat jelaga jatuh, tekanan di atasnya meningkat dan setelah 1600 km berubah menjadi grafit yang berbentuk seperti karbon yang ada pada pensil. Grafit tersebut kemudian berubah menjadi berlian berkilau yang kita lihat di Hollywood. Dr. Baynes bekerja untuk laboratorium propulsi jet NASA, jadi wajar untuk percaya apa yang telah ia simpulkan. Meski demikian, berlian-berlian itu pada akhirnya akan mencair atau berubah menjadi asap akibat suhu ekstrim dan tekanan di Saturnus yang begitu kuat. Pembasmian kutu rambut. Kutu rambut dengan sangat mudah ditularkan khususnya di antara anak-anak. Orang tua biasanya melihat anak mereka menggaruk-garuk kepala karena memang sangat gatal dan mengganggu di seluruh kulit kepala. Trik yang digunakan kebanyakan orang untuk membasmi kutu adalah dengan mengambil telurnya yang menempel di helaian rambut. Well, sepertinya itu terlambat ya bagi anak laki-laki yang malang ini. Banyaknya kutu yang ada di rambutnya sangat mengganggu untuk ditonton. Ya, kutu makan darah melalui kulit kepala manusia. Tak heran, anak ini terlihat sangat sedih. Ibunya dengan hati-hati menyisir kutu dari rambut dan mengusap wajahnya dengan perlahan. Bahkan, sang ibu harus menutupi telinganya dengan kapas agar tidak masuk ke dalam. Setelah selesai, ribuan kutu yang tersisa di spray putih itu cukup membuat kita merinding. Bisakah kalian membayangkan seberapa gatal kepala bocah ini? Operasi robotik. Kemajuan teknologi terus mendapatkan kekuatan di dunia, sampai meninggalkan apa yang dulu kita yakini sebagai sains. Cerita fiksi yang muncul dalam realitas saat ini, salah satunya adalah penggunaan robot dalam prosedur bedah yang memungkinkan keterampilan ahli bedah ditingkatkan berkat presisi dan teknologi yang tinggi. Teknologi baru ini membantu para pasien menerima perawatan khusus dengan lebih sedikit rasa sakit, lebih sedikit kemungkinan komplikasi dan pemulihan yang lebih cepat. Sementara di sisi institusional, ini berarti penghematan yang signifikan. Selain daftar tunggu yang lebih sedikit dan penggunaan infrastruktur yang efisien, operasi dilakukan oleh apa yang disebut robot budak.
Mereka menyebutnya demikian karena robot tidak dapat melakukan gerakan apapun tanpa perintah langsung dari ahli bedah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa teknologi akan selalu menjadi alat, dan jika spesialis tidak pandai melakukan fungsinya, robot tidak akan menjadi jaminan efisiensi dan presisi untuk melakukan prosedur yang lebih baik. Belut Murray seperti alien. Jika kalian pernah menonton salah satu film Alien yang disutradarai oleh Ridley Scott, kalian juga akan paham mengapa beberapa orang menyamakan belut Murray dengan alien di film. Tampaknya makhluk asing dalam film ini memiliki mulut besar dan menangkap mangsanya dengan cara muncul dari dalam persembunyian. Nah, begitu juga cara yang sama dilakukan oleh belut Murray yang menghabisi mangsanya. Wah, mengerikan bukan? Pada tahun 2007, para ilmuwan menemukan bahwa belut Murray tidak hanya memiliki rahang yang sangat kuat dengan gigi setajam silet, tapi juga memiliki senjata tersembunyi mematikan, yaitu rahang dua yang terletak jauh di dalam faring. Jadi setelah mangsa tertangkap oleh sepasang rahang pertama dan gigi menjepit kuat ke dalam, rahang kedua akan menerjang ke arah mangsa lalu membantu menelannya. Itulah cara belut ini menyantap mangsa seperti ikan berukuran besar, gurita, dan cumi-cumi. Tapi terkadang manusia juga menjadi korbannya. Kejadian diving tragis dialami oleh Matt Butcher di Thailand saat seekor belut Murray raksasa mengira tangannya adalah makanan. Tangan Matt terjebak oleh rahang kuat belut hingga ia mendengar tulang jempolnya retak akibat digigit dengan rahang kedua di faring belut tersebut. Pengalaman mengerikan pastinya. So, berhati-hatilah jika kalian mempunyai hobi diving ya guys. Capung betina memalsukan kematiannya. Alasan klasik wanita untuk menghindari keintiman dengan pria biasanya dengan berpura-pura sakit kepala. Tetapi capung betina membawa hal tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, dan kalian tidak akan mempercayainya. Seorang ahli zoologi bernama Dr. Rasim Khalifa dari Universitas Zurich di Switzerland telah menemukan bahwa capung Murler Hawker betina memalsukan kematiannya sendiri untuk menghindari hubungan seksual. Capung betina melakukan aksi tersebut secara dramatis dengan mematung di udara secara tiba-tiba, kemudian jatuh ke tanah dan terbaring tak bergerak, menunggu sampai si jantan yang agresif terbang menjauh. Pejantan mengira ia sudah mati dalam kondisi terbalik di punggungnya, seperti yang kita dapat lihat di video slow-mo ini. Ketika si betina merasa aman, ia akan terbang kembali untuk menemukan capung jantan yang lebih membuatnya tertarik. Ini bukanlah kejadian langka, karena Dr. Khalifa menunjukkan bahwa 27 dari 31 capung betina memalsukan kematiannya untuk menghindari para pejantan, dan hanya 21 dari mereka yang berhasil menjalankan aksinya. Semut tentara untuk menjahit luka. Benar-benar menggambarkan kreativitas yang luar biasa bahwa penduduk desa Afrika ini terbukti mampu memanfaatkan segala hal yang ada. Serangga kecil yang dikenal sebagai semut tentara ini memiliki rahang yang sangat khusus, cukup besar dan kuat, yang nampaknya begitu sempurna untuk melakukan jahitan pada luka terbuka. Seringkali penduduk desa di Kongo atau di sekitar Afrika Timur menggunakan semut tentara untuk menjahit luka, karena plester sangat jarang ditemukan di wilayah tersebut. Penduduk melakukannya dengan cara memegang semut pada bagian belakang tubuh, kemudian mensejajarkan rahangnya dengan luka, lalu menunggu sampai semut menggigit luka menggunakan rahangnya yang kuat. Setelah semut menjahit luka dengan sempurna, lalu bagian tubuh belakangnya akan diputus dan menyisakan kepala pada goresan luka. Jahitan alami ini dapat dipergunakan di alam liar jika tidak ada persediaan P3K. Luar biasa bukan?